Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Ainiyah Darul Ulum Palangkaraya, mata pelajaran ilmu hadis kelas 10, kita akan memasuki pelajaran selanjutnya. Yang kemarin kita membahas tentang bab Tarikh al-Mukaththirina fil Hadis fi zamanis sahabah, sejarah bendaharawan hadis pada masa sahabat. Kemarin kita membahas biografi Abu Hurairah radhiyallahu an. Sekarang kita akan membahas biografi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar atau sering disebut Ibnu Umar lahir pada tahun kedua atau ketiga Hijriah setelah kenabian. Dia masuk Islam pada usia 10 tahun bersama ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ayahnya tuh namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anaknya namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar, anaknya Umar, Ibnu Umar. Nama anak Umar bin Khattab itu namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Umar ini atau Ibnu Umar ini berhijrah ke Madinah lebih dahulu daripada ayahnya. Dia tidak diizinkan ikut perang Uhud oleh Rasulullah SAW karena usianya pada saat itu masih muda, masih kecil. Ia mulai aktif ikut perang pada saat perang Khandaq dan beberapa peperangan sesudahnya, termasuk penaklukan Mesir dan negeri-negeri Afrika lainnya. Ibnu Umar adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dan terbanyak kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu sebanyak 2630 buah hadis, karena ia selalu mengikuti kemana Rasulullah SAW pergi. Bahkan Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, pernah memujinya dan berkata, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar. Saking selalu mengikutinya Ibnu Umar terhadap perjalanan Rasulullah SAW, ia bersikap sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Demikian pula dalam mengeluarkan fatwa. Biasanya ia memberi fatwa pada musim haji atau pada kesempatan lainnya. Teman-teman Abdullah bin Umar mengakui keunggulannya. Nah, semisal Abdullah bin Mas'ud yang berkata, laqad ra'aituna wa nahnu mutawafiruna fama bainana syabun huwa amlaka li nafsihi min Abdullah bin Umar. Sungguh aku melihat kita sahabat, orang-orang yang sempurna. Tidak ada seorang pemuda di tengah kita, di tengah-tengah kami yang lebih mampu menguasai dirinya dibandingkan dengan Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan sangat Abdullah bin Umar sangat menjaga dirinya dari hawa nafsu, bisa mengendalikan dirinya dan seterusnya. Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW dan dari para sahabat, di antaranya dari ayahnya sendiri Umar bin Khattab, pamannya Zaid, saudara kandungnya Hafsah, Abu Bakar, Utsman, Ali, Bilal, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Mu'adz. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sekitar 81 buah hadis darinya. Muslim meriwayatkan darinya sekitar 31 buah hadis, dan yang disepakati antara keduanya sebanyak 1.700 buah hadis. Banyaknya periwayatan Abdullah bin Umar karena disebabkan beberapa faktor, antara lain: 1. Ia tergolong sahabat pendahulu masuk Islam dan berusia panjang.
selalu hadir di majelis Nabi Muhammad SAW dan mempunyai hubungan dekat dengan beliau karena menjadi ipar Nabi Muhammad SAW. 3. Tidak punya ambisi kedudukan dan tidak melibatkan diri dalam berbagai konflik politik di kalangan sahabat. Nah, bagaimana beliau saking luar biasanya dalam meriwayatkan hadis? Nah, menurut Muhammad Al-Baqir yang terekam dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, kana Ibnu Umar idza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan la yazidu wa la yanqusu wa lam yakun ahadun fi dzalika mislahu. Ibnu Umar apabila ia telah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka hadis itu tidak bertambah dan tidak juga berkurang, apa adanya sebagaimana yang ia dengar dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang pun yang semisal Ibnu Umar yang bisa demikian. Ini saking beliau berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Bagaimana kedudukannya Ibnu Umar? Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, mata Ibnu Umar wa huwa fil fadli misluhu abihi. Ibnu Umar telah meninggal dunia dan pada saat ia meninggal dunia dia berada dalam kemuliaan sebagaimana ayahnya. Luar biasa. Bagaimana ibadahnya? Hina su'ila Nafi', ketika Nafi' ditanya, amma kana yasna'u Ibnu Umar fi manzilihi, ketika Ibnu Umar, apa yang dilakukan Ibnu Umar di dalam rumahnya? Qala la tutiqunahu al-wudu'a likulli salatin wal mushaf fi ma bainahuma. Kalian tidak akan pernah mampu seperti Ibnu Umar yang berwudu untuk setiap kali salat dan ada mushaf di antara keduanya. Artinya beliau selalu salat dan setiap salat selalu berwudu, dan beliau selalu memegang mushaf, yang berarti beliau senantiasa membaca Al-Quran selagi ada di dalam rumahnya. Itu menunjukkan beliau sangat kuat dalam beribadah. Dan beliau juga adalah seorang yang faqih, seorang yang sangat alim mendalam, sehingga beliau banyak sekali dalam berbagai kesempatan memberikan fatwa. Oleh karenanya kata Malik bin Anas, kana Ibnu Umar imaman nasi indana ba'da Zaid bin Thabit. Abdullah bin Umar makasa sittina sanatan yuftin nas. Ibnu Umar adalah pemimpin masyarakat menurut kami setelah Zaid bin Thabit, yaitu Abdullah bin Umar. Kana imamun nasi indana ba'da Zaid bin Thabit Abdullah bin Umar. Pemimpin masyarakat menurut kami setelah Zaid bin Thabit adalah Abdullah bin Umar, yang ia tinggal sekitar 60 tahun memberikan fatwa kepada masyarakat. Dalam kitab Isabah fi Tamyizil Sahabah, ini menunjukkan beliau sangat pandai dan sangat alim, sangat faqih di dalam ilmu agama dan mampu memberikan fatwa kepada masyarakat kurang lebih 60 tahun. Masya Allah, luar biasa Ibnu Umar, yang beliau adalah seorang periwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu an, juga seorang yang faqih, juga seorang yang ahli ibadah, seorang yang sangat wara dan sangat mulia di kalangan para sahabat, dan meninggal pun dalam keadaan kemuliaan. Dan mudah-mudahan kita bisa seperti Abdullah bin Umar ini, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat selagi kita hidup di dunia, dan Allah menjadikan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.